Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang siklus fosfor dan siklus air. Saya Yuga Putra Faiza Utomo, absen 36, akan menyampaikan siklus fosfor. Saya Bunda Jelda Amalia, absen 35, akan menyampaikan siklus air. Yang pertama, siklus fosfor. Siklus fosfor itu mengalami siklus, yaitu yang pertama lakukan fosfor dari batuan. Lakukan fosfor dari batuan yaitu batuan yang ketika bertemu dengan air hujan akan melalui proses yaitu pelarutan. Jadi air hujan akan melarutkan batuan tersebut. Yang kedua yaitu tumbuhan menyerap fosfor. Tumbuhan yang hidup di tanah akan menyerap fosfor di dalam tanah. Dan tumbuhan tersebut akan menjadi rantai makanan dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain. Dan setelah itu yaitu dekomposisi. Setelah dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain, maka otomatis makhluk hidup itu akan mati, akan diuraikan ke dalam tanah lagi. Setelah itu akan menjadi siklus lagi yaitu mineralisasi. Mineralisasi yaitu penguraian fosfor menjadi fosfat anorganik. Yang sebelumnya itu tumbuhan yang menjadi rantai makanan, setelah itu makhluk hidupnya mati akan menjadi fosfat organik. Setelah diuraikan menjadi bakteri menjadi fosfat anorganik. Setelah itu yaitu fosfor masuk ke dalam lautan. Bukan semua fosfor itu ada di dalam daratan, di dalam tanah, di dalam daratan, di air pun ada. Di lautan ada fosfor. Setelah itu fosfor tersebut akan membentuk sedimen baru atau batuan baru yang mengandung fosfor. Yang terakhir yaitu fosfor tidak melalui komponen atmosfer. Jadi fosfor itu tidak memiliki fase gas. Jadi fosfor tidak akan naik ke atmosfer. Baik, terima kasih. Ini penjelasan saya tentang siklus fosfor. Maka akan digantikan oleh Wira sebagai siklus air. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus air. Siklus air adalah proses sirkulasi atau perputaran dari bumi ke atmosfer dan akan kembali lagi ke bumi. Nah, siklus air yang pertama itu ada evaporasi, yaitu penguapan dari lautan. Naiknya air laut menuju ke atmosfer bumi. Ini pun ada penguapan masih tumbuhan yang dinamakan respirasi. Nah, selanjutnya uap air yang mengumpul di atmosfer akan berkumpul menjadi awan berupa mengalami pengembunan di depan titik air. Kemudian awan tersebut akan terbawa oleh angin dan akan menghasilkan hujan. Ini disebut presipitasi. Selanjutnya air hujan yang jatuh ke tanah akan dikonsumsi oleh hewan-hewan yang ada di daratan. Kemudian air tersebut akan menyentuh ke tanah dan akan menyerap air tersebut. Ini proses ini disebut dengan infiltrasi. Selanjutnya air tersebut akan mengalir ke lautan. Proses ini disebut dengan limpasan. Kemudian